Assalamualaikum kakak-kakak. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya kak. Bertemu lagi dengan Ustazah Aisyah di pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita sudah masuk tema 4, yaitu kewajiban dan hakku. Karena sebentar lagi kakak akan ujian, untuk pekan ini kita akan belajar 2 subtema, yaitu subtema 1 dan 2, kewajiban dan hakku di rumah dan di sekolah. Selamat menyaksikan videonya ya kak. Sinta memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Sinta berpakaian yang rapi dan bersih. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Sinta. Sinta berhak atas itu semua. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Lingkungan pertama yang kita kenal adalah keluarga. Tempat kita belajar pertama kali adalah lingkungan keluarga. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Di dalam keluarga, seorang anak mendapat kasih sayang orang tua dan saudara, sehingga nyaman berada di rumah. Sebagai anak, kamu mempunyai kewajiban dan hak di rumah. Kewajiban harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Jadi, jika kakak tidak melakukan kewajiban, maka kakak tidak boleh menuntut hak. Hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Berikut akan Ustazah sebutkan beberapa saja hak dan kewajiban kakak di rumah. Kewajiban seorang anak di rumah adalah menghormati orang tua, belajar dengan rajin, dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan orang tua dengan baik. Adapun beberapa hak seorang anak adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, dan hidup yang layak. Sekarang, kewajiban dan hak atas pakaian. Manusia memiliki kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Sandang adalah pakaian yang digunakan manusia. Pangan adalah makanan yang diperlukan manusia. Adapun papan adalah tempat tinggal manusia atau rumah. Pakaian termasuk kebutuhan pokok manusia. Manusia memerlukan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Pakaian harus selalu bersih. Menjaga kebersihan pakaian adalah kewajibanmu. Tubuh yang sehat adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas tubuh yang sehat. Ialah dengan cara menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh bisa kita lakukan dengan berolahraga, menjaga makanan, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Sekarang kita sudah masuk di subtema 2, yaitu hak dan kewajiban di sekolah. Di subtema 2 kita akan mencermati kalimat ungkapan atau kalimat sasaran, masukan, dan penyelesaian masalah dalam teks tulis. Selamat menyaksikan videonya. Menemukan kalimat saran pada teks. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat atau menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks tentang hak dan kewajiban di sekolah.
Kalimat saran biasanya mengandung kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh bagian teks dengan seksama. Berikut contoh kalimat saran. Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Kalimat saran yang bisa kita berikan kepada Benny adalah sebaiknya Benny mengganti seragam sekolah terlebih dahulu sebelum pergi bermain. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar dan mendapatkan banyak pengetahuan. Di sekolah, kita bertemu dengan ibu guru dan banyak teman. Mereka saling menghormati dan menghargai. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana menjadi anak yang pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik. Ada anak yang pintar dalam olahraga, ada yang pandai bermain alat musik, dan ada juga yang pandai dalam matematika, dan lain sebagainya. Setiap siswa memiliki kepandaian yang berbeda-beda. Selain pandai, mereka juga sopan terhadap semua guru. Bersikap sopan terhadap guru merupakan salah satu kewajiban siswa di sekolah. Semua orang ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika kita ingin pintar, kita harus mendengarkan saat guru menjelaskan, mengerjakan tugas tepat waktu, banyak membaca buku, dan berlatih soal. Tidak mudah menyerah dan bertanyalah kepada guru jika kita mengalami kesulitan. Sekarang kita akan menentukan kalimat saran dalam sebuah teks cerita. Sekarang kita akan membacakan teks tentang lingkungan sekolah yang sehat. Lingkungan sekolah harus selalu bersih dan sehat. Dengan lingkungan yang bersih, kegiatan belajar dapat dilakukan dengan nyaman. Selain itu, siswa juga dapat bermain dengan senang. Menjaga kebersihan sekolah dapat dilakukan dengan memberikan tempat sampah di setiap bagian sekolah. Dengan adanya tempat sampah, tidak akan ada lagi sampah yang dibuang sembarangan. Selain itu, sekolah juga harus ada tempat cuci tangan atau wastafel. Wastafel hendaknya disediakan di setiap sudut sekolah. Kamar mandi juga sebaiknya juga selain bersih dan wangi. Selain itu, sekolah hendaknya juga bebas dari asap rokok. Kalimat saran yang terdapat pada teks lingkungan sekolah yang sehat adalah yang pertama, menjaga kebersihan sekolah dapat dilakukan dengan memberikan tempat sampah di setiap bagian sekolah. Yang kedua adalah, selain itu, sekolah juga harus ada tempat cuci tangan atau wastafel. Wastafel hendaknya disediakan di setiap sudut sekolah. Kamar mandi juga sebaiknya juga selalu dibersihkan dan wangi. Selain itu, sekolah hendaknya juga bebas dari asap rokok. Kalimat saran pada lingkungan sekolah yang sehat sudah Ustazah garis bawahi ya Kak. Silakan dibaca dan dicermati. Teks yang kedua adalah kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain, berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun berserakan di halaman.
Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Teks ini ada pada buku paket halaman 65 ya Kak. Silahkan dibuka dan dibaca. Sekarang kita akan latihan soal berdasarkan teks yang sebelumnya. Yang pertama, sebutkan kalimat yang menunjukkan masalah pada teks tersebut. Yang kedua, sebutkan kalimat-kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah pada teks tersebut. Sekarang kita akan membahas bersama-sama permasalahan apa yang terjadi pada teks kegiatan saat jam istirahat. Nah, yang pertama, mereka melihat daun-daun yang berserakan di halaman sekolah. Itu adalah masalahnya. Jawaban soal nomor 2, penyelesaian masalah tersebut adalah semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan sekolah. Pungutlah sampah yang berserakan, kemudian membuangnya di tempat sampah. Itu tadi kita sudah menjawab soal yang terdapat pada buku paket halaman 65. Silakan kakak buka dan dijawab ya Kak. Cukup sekian video dari Ustazah Aisyah. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah tetap semangat dan tetap rajin dalam mengerjakan soal-soal dan menyaksikan video-video dari Ustazah. Sampai jumpa di pekan selanjutnya dengan subtema 3 dan 4. Tetap semangat ya Kak dalam belajar, karena sebentar lagi kita sudah memasuki penilaian akhir semester atau PAS. Cukup sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.